Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk lagi ke pertemuan kedua dalam pertemuan ke-15, teman-teman ya. Jam 1 siang pada hari Selasa ini, tanggal 3 Januari 2023 ya, 3 Januari 2023. Ya, kita bersyukur tetap dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, kita mulai saja teman-teman ya, tetap semangat ya. Kita akan mulai pertemuan ke-15 ini ya. Ya, agar kita tidak buang-buang waktu. Ya, mohon disimpan teman-teman ya materi kuliah ini ya. Ya, baik teman-teman, kita langsung saja dalam mata kuliah manajemen operasional produksi ya di hari Selasa uh, 3 Januari 2023 ya. Nah, dalam pertemuan ke-15 ini kita akan bicara tentang desain produk dan jasa dalam ilmu manajemen operasional produksi ya, ilmu manajemen operasional produksi ya. Kita akan mulai saja teman-teman. Pertama tentang pengembangan produk dalam manajemen operasional. Tentunya teman-teman sudah tahu ya bagaimana produk diciptakan baik berupa barang atau jasa ya. Umumnya mengalami tahap kehidupan produk atau product life cycle melalui 4 tahap dalam gambar ini teman-teman. Ya, tentunya dalam product life cycle akan terlihat tentang cycle product life cycle, tentu bicara juga tentang penjualan, tentu juga berbicara tentang biaya ya, tentu juga berbicara tentang profit teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat sales cost profit ya sebelah sini ya teman-teman ya. Lalu ini garis time waktu, bagaimana dalam cost development and manufacture ya, dalam introduction pasti uh, ya biaya sangat tinggi ya, dan tentu mengalami kerugian atau bisa juga cash flow-nya turun ya. Lalu meningkat introduction-nya terus ya, lalu ada grow ya, grow tentunya baru pertumbuhan produk-produk sudah dikenal oleh masyarakat ya. Lalu di sini dalam maturity baru terjadi profit keuntungan, lalu ada peningkatan sales penjualan ya. Tetapi hati-hati teman-teman. Saya ingatkan dalam sales penjualan ya, ya kadang-kala akan terjadi decline, artinya produk kita bisa jenuh ya. Nah, disinilah kita harus memperbaiki produk kita agar inovasi-inovasi produk ditingkatkan ya. Misalnya kita buat produk pakaian ya, tentu pakaian kita harus dibuat model-model yang terbaru, yang terkini ya. Bagaimana agar produk kita bisa laku, atau produk makanan ya, produk minuman ya. Bagaimana produk makanan minuman kita bisa laku, tentu harus ada suatu riset dan pengembangan. Artinya agar produk kita tidak turun, tentu apa nih yang ditambah-tambahkan dalam produk makanan atau minuman kita ya, atau produk pakaian atau produk elektronik kita. Nah, ini sangat penting kawan-kawan ya. Jadi dalam produk ini perlu kita produk life cycle ini perlu kita memperbaiki, membuat inovasi-inovasi yang feature-feature yang terbaru ya, agar konsumen atau masyarakat yang ingin membeli produk kita terpuaskan ya. Maka dapat dijelaskan teman-teman, perhatikan teman-teman. Nah, ini artinya ada introduction, perkenalan ya, ini lihat. Ya tentunya cost akan keluar banyak ya. Artinya memerlukan penelitian dan riset dan pengembangan. Lalu berikutnya kedua, pengembangan produk. Ketiga, modifikasi dan perbaikan proses. Dan keempat, pengembangan pemasok supplier ya. Lalu berikutnya ada fase pertumbuhan grow ya. Fase ini mulai stabil diperlukan teman-teman ya. Diperlukan apa ya, peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif dan perlu meningkatkan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan teman-teman ya. Lalu juga ada fase kematangan, maturity, artinya produknya sudah berhasil sukses ya, maka pesaing mulai bermunculan ya, produksi jumlah besar, inovatif sangat sesuai dengan pada fase ini, dan memerlukan inovasi ya, pengendalian biaya harus lebih baik dan harus meningkatkan pembatasan lini produk ya.
Lalu keempat ada fase penurunan, decline ya, artinya manajemen mungkin seharusnya perlu bekerja keras terhadap produk yang siklusnya hidupnya mendekati akhir kebosanan atau jenuh ya, maka produk yang hampir jenuh sangat buruk bagi investasi dan juga bagi kemampuan manajerial perusahaannya ya. Artinya Anda harus pada produk yang jenuh ya atau yang membosankan, Anda harus melakukan berbagai inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan ya. Nanti kita akan lihat contohnya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh misalkan ya kita belajar dari ini deh ya, lebih mudah ya. Misalnya sejarah bagaimana tahun 1940 ya teh botol dibuat dari ya sederhana sekali teman-teman ya. Bentuknya sangat sederhana kemasannya ya. Lalu berikutnya 1965 ya, saya juga belum lahir, Anda juga belum lahir ya. Melakukan strategi cicip rasa ya atau produk sampling ke beberapa pasar di Jakarta. Nah, ini bisa kita pelajari nih ya. Lalu tahun 69 teman-teman menjual minuman kemasan botol dalam bentuk teh botol sosro nih ya. Bentuknya ya, yang bentuk yang pertama. Lalu 72 logonya dirubah ya, logo teh botol sosro berganti dengan desain dan ada leher di botolnya ya. Nih ya. Lalu berikutnya tahun 74 logo teh botol sosro berubah unik dan kemasannya berubah ya. Ini botol versi yang ketiga tahun 74. Artinya kita belajar dari teh botol sosro ya, bagaimana produk yang awal-awal sederhana berkembang ya, mengalami peningkatan ya, lalu sedikit ada kejenuhan, maka mereka merombak atau merubah bentuk botolnya ya tahun 69. Lalu tahun 72 melakukan perubahan lagi teman-teman ya. Kita lihat gambarnya sebagai berikut. Lalu diikuti lagi tahun 74 ya. Produk tersebut dirubah kembali ya sampai sekarang. Nah, ini menjadi contoh bagi kita ya. Artinya Anda nanti sebagai bisnismen ya, atau sebagai manajer marketing atau manajer operasional atau uh, sebagai orang yang mendesain produk ya harus melakukan perubahan-perubahan inovasi ya sehingga produk ini bisa diterima atau disukai oleh masyarakat ya. Maka kalau masalah ya logonya apa tagline-nya apa ya saya agak lupa ya. Makanan apapun minumannya teh botol sosro ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ya kita lanjutkan lagi teman-teman. Artinya ada juga analisa produk berdasarkan nilai. Artinya dalam pengembangan bisnis ya perlu menerapkan analisa produk berdasarkan nilai, dalam bahasa Inggrisnya product by value analysis ya, product by value analysis ya, yaitu mengurutkan produk dari yang tertinggi ke yang terendah berdasarkan kontribusi nilai uang dari masing-masing produk bagi perusahaannya, sehingga analisa tersebut mengurutkan kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produk, sehingga apabila kontribusi per unit rendah, mungkin akan terlihat berbeda jika penjualan semakin tinggi, teman-teman ya. Nah, urutan produk tertinggi yang terendah akan memberikan kontribusi dolar atau rupiah pada perusahaan dan juga kontribusi pemasukan dalam bentuk rupiah setiap tahunan totalnya ya. Nah, ini teman-teman warna kuning mohon diperhatikan lagi. Artinya nanti Anda sebagai manajer operasional, teman-teman, ya, yang efektif akan memilih produk yang terlihat menjanjikan. Ini merupakan prinsip Pareto, yaitu fokus pada permasalahan ya yang sedikit tetapi penting dan bukan pada permasalahan yang banyak tetapi sepele yang diterapkan pada bauran produk ya. Kita lihat gambar produk in various state of life cycle, bisa kita lihat teman-teman. Iya, ya, mohon diperhatikan. Ya. Gambarnya sebagai berikut. Artinya ada introduction, ada growth grower blades peningkatan, ada ya harus ada peluang bagi manajer melihat peluang baru. Pertama, peluang menciptakan produk baru yaitu
keadaan memberikan peluang munculnya produk baru diantaranya adalah pemahaman konsumen, lalu kedua perubahan ekonomi, lalu perubahan sosiologi dan demografis, perubahan teknologi, ya tadi kita baru bicara masalah teknologi, ya Anda harus siap. Lalu berikutnya perubahan politik atau peraturan, ya perubahan yang lain, praktek di pasar apa yang terjadi, standar profesi, supplier dan distributor, ya. Lalu kedua, pentingnya produk baru, ya harap diingat, ya nanti Anda sebagai manajer ya perlu membuat kebijakan perusahaan atau company policy, ya. Saya ulangi lagi, Anda harus membuat kebijakan perusahaan yang artinya terus-menerus melakukan penciptaan produk atau pembaruan produk untuk dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi diantaranya, ya produk substitusi maupun perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen, ya. Nah, warna kuning ini penting sekali lagi ya, Anda melakukan brainstorming. Nah, ini apa nih artinya brainstorming ya? Yaitu di mana kelompok orang yang berbeda, ya, kelompok orang yang berbeda atau karyawan yang saling berbeda, ya, saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa perlu mengkritik. Artinya Anda harus memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan Anda untuk memberikan ide-ide, ya. Ya, jangan dikritik ya. Siapa tahu ide-ide ini bermanfaat untuk pengembangan inovasi produk Anda atau bagaimana kemajuan produk Anda yang Anda pasarkan di masa yang akan datang, masa depan, ya. Nah, tujuannya apa nih? Lihat teman-teman, ya. Tujuannya adalah membangkitkan diskusi terbuka, ya. Penting sekali diskusi terbuka yang menghasilkan ide kreatif mengenai produk yang mungkin dan perbaikan produk. Artinya nanti Anda sebagai manajer operasional, Anda harus mengerti tentang pelanggan, konsumen, ya, perubahan ekonomi, secara sosiologis dan demografis, ya, teknologi yang akan berkembang, ya. Anda sudah siap apa belum, ya? Perubahan politik atau peraturan, ya, kebiasaan standar, standar profesional, pemasok dan distributor, ya. Nah, ini ya tujuan brainstormingnya, ya. Saya sudah berikan warna kuning. Bisa kita lihat A, B, C, D, E, dan F, ya. Nah, contohnya penting memahami peluang produk baru berbagai kebutuhan kecap, ya perubahan, ya yaitu kita lihat kecap Cabango, teman-teman, ya. Ini saya berikan contoh yang simpel saja, teman-teman, ya, yang ada di pasaran, ya. Misalkan kecap Cabango, ya ada ukuran berapa nih? 250, 500, 1 liter, ya, refill, ya, dan berbagai hal dan bentuk saset, ya. Ini bisa kita lihat, teman-teman, ya. Artinya ada perubahan produk tersebut, ya. Bagaimana produk tersebut mengalami perubahan inovasi. Nah, ya, penting sekali kita melakukan perubahan, teman-teman, ya. Lalu pengembangan produk, kita lihat ada tahapan pengembangan produk. Pertama, adanya ide, ya, berbagai ide, teman-teman, ingat ya, berasal dari berbagai sumber perusahaan, yaitu research and development, ya, riset dan pengembangan, dan juga dari luar pemahaman perilaku konsumen. Tentunya kita sudah lihat persaingan, teknologi, pekerja, dan berbagai hal, ya, menjadi dasar memasuki strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan bisnis, ya. Artinya manajer operasional pun berhubungan juga dengan marketing juga, ya. Berbagai strategi-strategi ini, ya. Tadi kita bicara, ya, jam 10 tentang marketing dalam bisnis, ya. Lalu berikutnya kemampuan, ya. Artinya dimiliki perusahaan bagaimana merealisasikan ide, melakukan koordinasi dan berbagai bagian yang terkait di perusahaan yang bersangkutan. Permintaan konsumen yang ketiga, spesifikasi fungsional, spesifikasi produk berkualitas. Nah, bicara lagi nih produk berkualitas, ya. Nanti ada UAS, ya, ujian akhir semester tentang produk berkualitas itu bagaimana, ya. Teman-teman harus jelaskan, ya. Lalu berikutnya review desain, ya, artinya desain yang sudah Anda rancang ini direview lagi, dicek kembali, teman-teman. Ya. Lalu bagaimana produk itu disukai oleh konsumen? Anda harus juga melakukan tes pasar. Yang ketujuh, ya, sehingga memenuhi keinginan harapan konsumen, ya. Lalu kedelapan perkenalan. Lalu kesembilan evaluasi, ya. Nah, nih, mohon dibaca kembali, ya, dari 1 sampai 9.
Lalu berikutnya ada quality function development. Ini berbicara tentang host of quality merupakan teknik grafis untuk menjelaskan keinginan wants konsumen dan produk. Untuk itu Anda sebagai manajer harus melakukan 6 tahapan ya. Anda harus kenali keinginan konsumen ya. Mohon diperhatikan, kenali produk Anda atau jasa Anda yang memberikan kepuasan keinginan konsumen, lalu hubungan keinginan konsumen dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut ya. Keempat, kenali hubungan antara sejumlah how, bagaimana pada perusahaan ya. Lalu kelima, buat tingkat kepentingan, dan enam, evaluasi produk pesaing ya. Artinya Anda juga harus melihat kompetitor Anda, pesaing Anda ya. Lalu berikutnya C, membuat organisasi pengembangan produk ya. Artinya Anda harus punya tim ya dalam perusahaan Anda. Anda sebagai manajer operasional produksi, bagaimana tim pengembangan produknya ya. Lalu tim desain. Lalu terakhir adalah tim rekayasa nilai. Ini terbentuk dari gabungan semua unsur yang pengaruh serta dikenal dengan lintas fungsional dari berbagai departemen, sehingga pengembangan produk yang lebih cepat dilakukan melalui kinerja simultan dari aspek yang beragam ya. Lalu juga nanti ada manufacturing and value engineering ya. Artinya Anda nanti sebagai manajer operasional dalam manajemen bisnis memperbaiki kekurangan, kelemahan ya, seperti desain produk, pemeliharaan dan penggunaan produk. Hal ini dilakukan dengan tujuan apa ya? Antara lain pengurangan biaya yang nyata dan langsung terlihat ya, mengurangi kompleksitas produk, pentingnya Anda yang ketiga standarisasi tambahan komponen, keempat perbaikan aspek fungsional produk, kelima memperbaiki kemudahan pemeliharaan produk, dan enam desain yang tangguh ya. Nah, kita lihat contoh pentingnya pengembangan produk kendaraan Toyota Kijang dari masa ke masa dari tahun 1970-an sampai sekarang ya. Saya nggak tahu lagi, ada yang terbaru katanya Toyota Kijang Xenix ya. Dari tahun 70-an ada Kijang Doyok Buaya Super Kapsul ya, Innova, dan sekarang ada namanya Toyota Kijang Xenix ya. Nah ini contohnya Anda nanti sebagai manajer operasional produksi harus mengembangkan produk Anda ya. Ini saya berikan contoh ya, lebih gampang ya. Anda kan kemarin juga saya kasihkan tugas tentang Toyota Waste 14 prinsip itu bagaimana ya. Tolong jelaskan dalam tugas Anda itu ya. Nah, selanjutnya ya, ini terakhir. Saya ingatkan lagi, dosen ingatkan mahasiswa untuk kerjakan tugas studi kasus dengan baik, berkualitas teman-teman ya. Tentunya saya berharap nilai Anda maksimal A ya. Mohon dikerjakan dengan baik ya. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 ujian akhir semester ya. Nah, di sini nanti teman-teman harus hadir ya. Sehingga nanti saya akan berikan arahan-arahan kepada Anda ya, dan nanti ditutup jam berapa ya. Tugas dan ujian akhir semester dikumpulkan secara bersamaan ya. Oke, demikian teman-teman pertemuan ke-15 ya, mohon dibaca kembali tadi tentang pengembangan produk. Saya sudah kasih contoh ya, tentang Toyota Kijang Innova. Lalu manufacturing and value engineering apa saja ya, mohon diperhatikan. Lalu membuat organisasi pengembangan produk ya, Anda harus bentuk tim pengembangan produk, tim desain, tim rekayasa nilai ya. Lalu tentang quality function development ya, ada 6 hal ya. Lalu berikutnya 9 hal tentang tahapan pengembangan produk ya. Mau dibaca lagi, ada ide, kemampuan, permintaan konsumen, spesifikasi fungsional, spesifikasi produk berkualitas, review desain ya, tes pasar, perkenalan, dan evaluasi ya. Lalu ada tentang bagaimana memahami peluang produk baru dengan berbagai perubahan. Contoh yang sangat mudah, kita lihat kecap cap bango, teman-teman. Lalu berikutnya, pentingnya Anda melakukan, dengan staf Anda melakukan brainstorming, ya. Biarkan karyawan Anda, orang-orang Anda, ya,
di departemen Anda memberikan berbagai ide ya, berbagai ide-ide untuk kemajuan perusahaan Anda, untuk kemajuan produk Anda, agar produk Anda tetap berkembang, melakukan pengembangan inovasi ya, tanpa perlu mengkritik ya. Nah, ini bisa nggak nih ya? Anda menerima saran-saran dari karyawan Anda atau pimpinan Anda atau berbagai departemen ya, penting sekali teman-teman ya. Lalu berikutnya ya tentang peluang penciptaan produk ya, ada beberapa hal tolong diperhatikan lagi ya, ada dua hal tadi ya. Ini berikutnya tentang product in various stage on life cycle ya. Lalu Anda nanti sebagai manajer operasional harus apa? Efektif memilih produk yang menjanjikan yang terbaik ya. Ini merupakan prinsip Pareto ya, yaitu jangan perusahaan Anda ya karena masalah yang tidak penting jadi produk Anda jadi kacau balau ya. Ini penting sekali ya. Anda harus fokus. Nah, ini penting sekali saya ingatkan kepada Anda nanti sebagai manajer operasional atau manajer apapun ya, manajer marketing, manajer keuangan ya. Lalu kita lihat juga sejarah tentang produk-produk tersebut ya. Kita lihat produk teh botol ya, ini sejarahnya. Ya, oke. Lalu sehingga produk yang Anda buat tidak jenuh, tidak bosan ya. Penting Anda melakukan riset dan pengembangan ya, riset dan development, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses, lalu pengembangan pemasok ya. Lalu berikutnya tentang product life cycle cost and profit ya. Oke, demikian teman-teman pertemuan kita kali minggu depan adalah minggu tenang ya. Lalu kita akan berjumpa lagi pertemuan ke-16 dalam Zoom online seperti ini. Setelah Zoom online saya akan bagikan ujiannya kepada teman-teman ya. Kerjakan dengan baik UASnya ya. Dalam pertemuan ke-16 dikumpulkan bersamaan tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4, baik manajemen operasional produksi serta manajemen pemasaran ya. Baik, saya akhiri. Teman-teman boleh on kamera agar saya bisa screenshot buat ibu pimpinan kita. Teman-teman sebentar, saya screenshot sebentar. Iya, oke. Maria Nostalgia. Halo Nostalgia. Nostalgia, ya. Ya, salam sebentar ya. Saya screenshot sebentar teman-teman. Ya, oke. Baik teman-teman, ini pertemuan ke-15 terakhir ya, dipelajari lagi. Cukup pelajari pertemuan ke-9 sampai ke-15 dengan baik ya. Open book ya, boleh ya. Lalu nanti ada studi kasus ya, kerjakan dengan baik. Lalu juga dengan bahasa Inggris ya bolehlah pakai bahasa Inggris dengan ya bahasa Inggris grammar American English atau English British ya oke-oke aja ya. Kalaupun agak kaku-kaku ya it's okay bagi saya. Yang penting kita belajar, 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 belajar agar kita menjadi sukses ya. Terima kasih teman-teman atas pertemuan ke-15 ini. Semoga kita sehat selalu. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sampai jumpa dalam pertemuan ke-16 dalam ujian akhir semester. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Salam sukses. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak. Makasih banyak, Pak. Semangat terus ya, semangat. Terima kasih.